Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalla lana nikah wa harrama alaina sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana qadira. Wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahullahu kafatan linnasi basyiran wa nadhira wa kana sirajan wa qamaran munira. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad an-nabiyil ummi al-qail an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni wa ala alihi wa ashabihi dawil fadlil jali amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, alhamdulillah pada hari ini hari H acara resepsi pernikahan dari anak saya Ahmad Ainul Yakin beserta istrinya Faizatul Amanah. Mohon doanya semoga menjadi pernikahan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan keberkahan kepada mereka semua dan juga kepada para pasangan, baik pasangan baru maupun pasangan lama semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan selalu dan mengaruniakan putra-putri yang saleh-salehah serta rizki yang halal dan barakah. Nikah merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan agar kita melakukan pernikahan. Rasulullah bersabda, tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Tanakahu, menikahlah kalian. Tanasalu, buatlah keturunan. Fa inni mubahin bikum al umam yaumal qiyamah. Aku bangga dengan kalian, dengan banyaknya umat atas para nabi yang lain kelak di hari kiamat. Para ulama mengatakan an-nikah min afdalil ibadat. Nikah adalah ibadah yang paling utama. Karena apa? Dengan nikah salat akan tetap ada, dengan nikah puasa akan tetap ada, dengan nikah zakat, haji dan ibadah-ibadah yang lain akan eksis. Karena apa? Kalau tidak ada pernikahan maka berhentilah keturunan manusia, akan mandek, gak akan ada lagi manusia di muka bumi ini yang akan melakukan sholat, melakukan puasa, ataupun melakukan ibadah-ibadah yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Muhammad, sungguh aku telah mengutus para utusan sebelum kamu, wa ja'alna lahum azwaja, dan kami jadikan bagi mereka istri-istri, wa dzurriyyah, dan anak-anak keturunan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa para nabi sebelum beliau semuanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk melakukan pernikahan, dan Allah mengaruniakan kepada mereka azwaja, para istri, dan juga wa dzurriyyah, dan anak. Oleh karena itu semua para nabi itu menikah. Bahkan Nabi Isa yang oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat ke langit, kelak ketika turun di bumi beliau akan menikah. Sayangki wa yuladulah, dan akan mempunyai anak. Para pemirsa yang budiman, oleh karena itu Rasulullah dalam sabda lain mengatakan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Pernikahan itu sunnahku, maka barang siapa benci enggan akan sunnahku, maka dia bukan termasuk golongan umatku yang sempurna. Hadirin rahimakumullah. Sebagian hikmah dari pernikahan, para ulama mengartikan dengan huruf yang ada dalam kata-kata nikah. Nikah yang pertama huruf nun, itu maknanya adalah nikmat. Pernikahan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita akan melakukan pernikahan, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kepada kita syahwat. Seorang laki-laki menyenangi seorang wanita, begitupun sebaliknya. Cuman dalam agama
diberikan cara, yaitu lewat pernikahan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat besar ini kepada kita sebagai umat manusia. Kita menyenangi wanita, wanita menyenangi laki-laki, kemudian diberikan fasilitas lewat pernikahan. Sehingga dengan syahwat itu seorang laki-laki bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istrimu itu adalah ladang bagi kalian, maka tanamilah ladang kalian. Jadi istri itu diumpamakan ladang oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sebagai seorang laki-laki telah diberikan sarana, yaitu pacul ya, untuk menanam sawah tersebut. Supaya apa? Agar tujuan pernikahan diantaranya adalah tanasalu, untuk memperbanyak umat manusia itu bisa terlaksana. Maka kata orang Madura, manten itu singkatan, manten ki nyaman ki selamaten. Maka yang sudah punya pasangan, yang sudah menemukan jodoh dan sudah melakukan pernikahan, bersyukurlah, itu nikmat dari Allah. Kalau mungkin pernikahan itu diawali dengan perjumpaan karena sekantor atau satu tempat pendidikan atau kenal dari media sosial, itu hanya perantara. Sebenarnya adalah takdir Allah yang menentukan, nikmat Allah pernikahan. Maka bersyukurlah yang sudah punya pasangan. Alhamdulillah ya Allah, saya telah Engkau berikan jodoh. Nikmat pernikahan itu adalah nikmat. Yang kedua, akaf. Akaf artinya karomah. Karomah mulia. Artinya apa? Dengan pernikahan itu akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan menikah itu ibadahnya oleh Allah dilipat gandakan pahalanya. Misalnya Renaldi, dulu sebelum menikah sholat sunnah 2 rakaat, ya pahalanya 2 rakaat. Tapi kalau sudah menikah, oleh Allah dilipat gandakan menjadi 70. Rakaatani minal mutazawwiji khairun min 70 rakaatan minal muta'azzibi. 2 rakaat yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah lebih baik, lebih besar pahalanya daripada 70 rakaat dari orang yang masih jomblo. Karomah mulia. Maka yang menikah, yang sudah menikah, jagalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bagaimana cara menjaga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam pernikahan. Seorang suami harus menyayangi istri. Istri harus patuh kepada suami. Selama suami tidak memerintahkan yang maksiat, istri wajib taat kepada suami. Maka Rasulullah mengingatkan, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Rasulullah, hai laki-laki, paling baik di antara kalian, yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik perlakuannya kepada istrinya. Maka sayalah contoh profil suami yang terbaik, kata Rasulullah SAW. Rasulullah jangankan mukul ya, membentak saja kepada istrinya tidak pernah. Maka sebelum ada undang-undang KDRT, jauh Rasulullah 14 abad yang lalu telah memesankan masalah ini kepada para suami. Sayangi istri. Karena apa? Perlakuan seorang suami kepada istrinya itu merupakan barometer suami itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Kata Rasulullah, tidak akan bisa memuliakan seorang wanita kecuali orang laki-laki yang mulia, dan tidak bisa melecehkan seorang wanita kecuali laki-laki yang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang sudah menikah, selamat menempuh hidup baru. Inilah kehidupan yang sebenarnya. Apakah Anda mulia di hadapan Allah atau tidak, tergantung perlakuan Anda kepada istri Anda. Sama dengan seorang istri, ketika taat kepada suami, mulia istri itu. Tetapi sebaliknya, ketika istri tidak taat kepada suami, maka walaupun di hadapan hayat sebagai seorang wanita yang mulia, tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang istri itu surganya sangat mudah. Kata Rasulullah, idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalatil jannah min ayyi babin sya'at. Apabila ada seorang perempuan
menjaga sholat 5 waktu, puasa di Ramadan, kemudian menjaga kehormatannya, setia kepada suaminya dan taat kepada suaminya, maka kelak oleh Allah dibebaskan mau milih yang mana masuk surga. Pintu-pintu surga semuanya menawarkan diri, masuk sini mbak, masuk lewat sini mbak. Saking mulianya seorang perempuan yang taat kepada suami. Kemudian huruf yang ketiga adalah alif. Alif ini adalah maknanya ulfah. Artinya apa? Kasih sayang. Ini bedanya antara menikah dengan pacaran. Kalau pacaran hanya senang syahwat. Tetapi kalau pernikahan ada waja'alna bainakum mawaddata warahmah. Oleh Allah akan diberikan kasih sayang dan cinta. Ini bedanya. Ada ketenangan lain dengan orang pacaran. Kalau pacaran itu hanya senang, syahwat. Tidak ada kasih sayang yang hakiki. Itu hanyalah hiasan dari syaitan. Kemudian huruf yang keempat adalah ha, yaitu hikmah. Di mana hikmah pernikahan sangat banyak. Dengan nikah ini akan lestari keberadaan umat manusia di muka bumi. Bahkan dengan pernikahan banyak sekali nikmat. Di antaranya adalah ihlalul haram wa ihramul halal. Menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Artinya apa? Menghalalkan yang haram sebelum pernikahan. Memandang aurat seorang perempuan itu haram. Memegang kulit perempuan lain itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan adanya pernikahan menjadi halal. Misalnya Rinaldi menikah dengan seorang perempuan namanya Fatimah. Sebelum menikah Rinaldi haram melihat auratnya Fatimah. Tetapi setelah menikah malah berpahala. Dengan memandang istrinya dengan penuh kasih sayang itu berpahala. Sama juga dengan menyentuh kulit. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum menikah, tapi setelah menikah memegang dapat pahala, apalagi sampai mencium, merangkul dan seterusnya. Kemudian juga ihramul halal, mengharamkan yang halal. Misalnya ya, Rinaldi mencuekkan Fatimah sebelum pernikahan, itu tidak masalah. Tapi setelah menikah, Rinaldi mencuekkan istrinya, itu menjadi haram. Itu salah satu hikmah daripada pernikahan. Maka haknya ini artinya adalah hikmah. Banyak sekali hikmah pernikahan. Di antaranya oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan rizkinya. Tazawwajun nisa fa innahunna ya'tina birizqi. Nikahilah para perempuan. Karena dengan pernikahan mereka itu perempuan akan menjadi penyebab lancarnya rezeki kita. Maka yang mungkin ya masih khawatir tentang masalah ekonomi dalam pernikahan, jangan takut. Menikah saja kalau sudah mampu. Insya Allah masalah rezeki oleh Allah akan ditanggung. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullah min fadlih wallahu wasi'un alim. Dalam ayat ini perintah untuk menikah. Kalau mereka fakir sebelum menikah, insya Allah dengan menikah akan lancar rezekinya. Ini sedikit tentang hikmah nikah. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.